Selamat datang di podcast Biar Lega bersama gue Gilang Baskara. Ini episode berapa ya? Astaga, suara ember jatuh. Ini episode 25 kayaknya ya. 25 bagi 4 berarti 6 minggu. 6 minggu gue berarti sudah melakukan ini. 6 minggu. 6 minggu berarti gimana sih ngitungnya? ...25 episode bagi 4 berarti kan sebulan kan 4 minggu, berarti kan 25 episode bagi 4 6. Masa udah 6 bulan? Belum dong. Udah 6 bulan gue bikin ginian. Gimana ya, goblok banget nih, ketahuan gobloknya gue nih, hitung-hitungan bulan. Ya pokoknya itulah, udah terlalu nyalain AC ya. Gue suka nggak ini soalnya nggak nyatet kapan pertama kali. Udah berapa ya? Ini udah episode keberapa gitu? Kayaknya 25 sih ya. Jadi selamat datang di podcast Biar Lega, punyanya saya Gilang Baskara. Isinya ngomong gak jelas, cuma ngomongin apaan aja lah yang ada di otak gue biar lega. Jadi tidak ada temanya podcast ini, tidak ada juntrungannya sebenarnya, tidak ada format khususnya. Intinya hanya gua ngomong aja. Intinya cuma gua ngomong aja udah. Kadang sejam, kadang kurang, kadang lebih. Kadang bacain email. Ya begitulah. Biar ada pelampiasan buat ngebacot aja sebenarnya ini. Gue nggak tahu pengen bahas apa ya minggu ini ya. Ini untuk tanggal berapa sekarang? 17 Oktober ya, besok mau keluar ini Perempuan Tanah Jahanam udah mau keluar besok. Gue Joker belum nonton, Bebas belum nonton. Merasa ketinggalan dari society gue nih. Papa belum nonton. Dan bener udah 6 bulan gue bikin ginian. Anjing, udah lama juga ya. Menurut data pertama kali gue upload tuh tanggal 11 bulan 4. Sekarang sudah bulan 10. Wow. Tapi kan gue pernah nggak tayang juga kayaknya ya. Berapa sekali apa 2 kali gitu. Ya intinya udah 25 episode ya, berarti 25 minggu aja udah hitungannya begitulah kurang lebih. Udah 6 bulan ya. Ngapain ya? Bikin ginian ya? Yang dengerin ada lagi. Enggak sih. Yang penting gue masih seneng aja ngejalaninnya. Kalau melihat gue udah nggak bikin lagi, berarti gue udah nggak seneng kali. Gitu aja lah. Kalau gue lo lihat misalnya seminggu nggak ada tayang ya lagi nggak seneng aja. Kan ngelakuinnya kalau seneng aja ini. Ngomong kalau ada yang mau diomongin. Kalau kepengen gitu, kalau kepengen ada tamu. Kayak gitulah. Kayaknya minggu lalu tuh pertama kalinya bacain email gue nggak sampai habis kali ya. Maksudnya nggak sampai semua email yang masuk gue bacain semua gitu. Akhirnya ini kan jadi ada tumpukan ke minggu ini. Jadi sekarang ada sekitar 31. Ya Allah, lu pada ngapain ya email sini ya?
Ada 31 emailnya gitu loh. Email tuh ada yang nawarin ini, kayak nawarin adlib, nawarin ada ngiklan di sini gitu, ngebayar gua buat ngiklan di podcast ini. Kan lumayan gitu emailnya. Hah? Tapi kayaknya bakal ada sih, ya doain aja. Jadi kalau ntar di episode mendatang tiba-tiba kalian merasa, oh ini kayaknya iklan deh. Nah, berarti udah berkat kalian dengerin jadi ada yang masuk iklan ke sini. Gue sebenarnya nggak tahu sih bahasa apa. Kayaknya agak nyambung dari kemarin sih. Ini sebenarnya suatu bahasan yang udah gue kepikiran lama gitu. Sebagai orang yang motor lewat di mana ya, keras banget suaranya. Sebagai orang yang lahir dan besar di Jakarta ini, di ibu kota yang bentar lagi tidak menjadi ibu kota, di kota besar, di kota yang katanya metropolitan, di mana semua orang kalau nyari kerja tuh kayaknya dari daerah manapun harus ke Jakarta, hijrah ke Jakarta. Walaupun gue sendiri pengen keluar dari kota ini gitu, kayak love hate relationship, karena kalau kerja duitnya adanya di sini, tapi nggak pengen di sini, pengen di kota lain, pengen bisa hidup di Bandung, pengen bisa hidup di Malang gitu yang enak, di Jogja yang kayaknya lebih enak. Ya walaupun selalu dalam hal apapun rumput tetangga selalu kelihatan lebih enak. Siapa tahu kalau kan banyak kan tuh orang Jakarta yang pengen pindah ke Bali, padahal belum tentu. Siapa tahu pas sudah di Bali bosan juga. Kan kita selama ini kayak gue selama ini kan enak, enggak sih kalau di Bandung gue udah pernah tinggal sih. Kalau di Malang kayak ke Jogja kan enak karena cuma datang sekali-kali gitu ke Bali. Kalau tinggal di situ belum tentu cocok. Ya enggak sih? Emang selalu kita melihat tetangga lebih hijau rumputnya. Ya, ngeliat rumah orang, lebih bagus rumahnya. Lihat kerjaan orang, lebih bagus kerjaannya daripada kerjaan gua. Lihat pasangan orang, pasangannya kok lebih oke dari pasangan gua ya. Lihat Instagram orang, kok kayaknya hidup dia lebih seru ya daripada hidup gua ya. Padahal belum tentu, bro. Hidup lu aja yang kurang bersyukur ya nggak? Kita doang yang kurang bersyukur kadang-kadang. Ntar ya, gue mau benerin mic dulu nih, mungkin agak berisik. Mampus lu. Dengerin mampus. Berisik gak? Ya gak sih? Apalagi kalau iri dari Instagram itu paling jangan sih. Iri dari Instagram, iri dari sosmed orang tuh paling jangan sih. Kalau menurut gue ya, karena lu gak ngeliat langsung orangnya, lu gak kenal langsung, lu gak ngeliat langsung barangnya. Lu cuma ngeliat dia foto di suatu tempat terus kelihatannya bahagia, udah itu aja. Foto kan hanya sepersekian detik dari seluruh 24 jam hidupnya. Lu gak ngeliat hidupnya 24 jam yang lainnya tuh kayak apa gitu. Apalagi nilai orang dari vlognya, kan ada yang orang bikin daily vlog misalkan, terus lu lihat kayaknya hidupnya enak banget ya, jalan-jalan ketemu orang baru bla bla bla. Tapi daily vlog itu kan hanya 5 menit ya. Hidup dia 24 jam sehari, lu kan gak tahu yang lainnya jam-jamnya gimana yang dia lakukan gitu. Pokoknya jangan nilai orang dari sosmed, sudah pasti janganlah dibanding semua penilaian orang ya. Sosmed yang paling jangan deh itu. Sosmed itu kan orang tuh menunjukkan apa yang mau dia tunjukkan gitu. Gue pengen dilihat lagi jalan-jalan mulu gue pengen dilihat lagi make mobil mahal mulu Padahal belum tentu sehari-hari kayak gitu, cuma dia menentukan apa yang bisa kita lihat ya nggak. Dan lu percaya kayak gitu berarti kan lu yang tolol dong ya nggak. Jadi jangan terlalu itu dari sosmed. Kalau sosmed tuh rumput tetangganya lebih hijau karena rumputnya pakai rumput futsal yang sintetik, jadi hijau mulu, kelihatannya bagus tapi palsu. Nah itulah kehidupan di sosmed. Gila analoginya. Jadi rumput tetangganya hijau palsu, nggak usah lu bandingin sama hidup lu. Jadi ya kan gue kerja di Jakarta juga, hidup dari Jakarta, lahir di sini. Terus gue waktu itu udah lumayan lama sih, tahun lalu kali, gue main ke kosan temen gue yang kuliah di Bandung. Kan gue kuliah di Bandung, tapi ya mayoritas teman deket gue yang orang Bandung pun dan orang Jakarta, ya orang manapun lah, yang dari kota-kota mana, kebanyakan sekarang udah pada di Jakarta semua. Yang orang Jakarta balik ke Jakarta, yang orang Bandung pada kerja di Jakarta. Ada yang kerja tetap di Bandung atau di kota lain, tapi sangat sedikit prosentasenya. Kebanyakan pada di Jakarta juga semua. Semua pada kerja di sini. Terus gue main ke salah satu kosan temen gue di sini di Jakarta, di daerah Ben Hill.
daerah Ben Hill. Kosannya tuh tinggi gitu, 3 lantai kalau nggak salah, di atasnya ada rooftop. Tapi kosan dia di Ben Hill tapi menghadap ke jalan tol dalam kota, ngadep Semanggi. Jadi kosannya di Ben Hill tapi agak tinggi, jadi ngadep ke Semanggi. Terus ada rooftopnya, jadi kami main-main di rooftopnya gitu sambil nongkrong. Di rooftopnya ada apa tuh yang banner gede yang digital itu tuh. Jadi kosannya atasnya ada banner digital yang apa sih namanya tuh ya, billboard TV itu yang gede, ngadep ke jalan tol tuh agak malam gitu kan, sore ke malam lah, maghrib menuju malam kami nongkrong di situ. Dan untuk pertama kalinya gue kan pakai HP gue sekarang nih, itu tahun lalu ya, ini tahun lalu loh ya, kurang lebih tahun lalu gue main ke kosan dia. Gue pakai HP gue yang sekarang ini kan udah dari apa ya, Google Pixel 2 tuh keluar kapan ya, udah hampir 2 tahun lah gue pakai HP gue yang sekarang nih. Untuk pertama kalinya tuh gue waktu naik ke rooftop dia, HP gue bunyi mengeluarkan notifikasi kalau tempat gue berdiri sekarang udaranya kotor banget. Waktu itu udah setahun lebih tuh gue pakai HP gue itu nggak pernah ada notifikasi kayak gitu, gue pergi kemanapun. Baru kali itu gue naik ke rooftop di Jakarta juga, yang setiap hari gue tinggalin di deket tol Semanggi, di rooftop di pusat Jakarta lah. Semanggi kan cukup pusat Jakarta gitu. Ada notifikasi kalau daerah yang gue ada sekarang itu udaranya kotor banget dari Google notifikasinya. Aneh banget, sampai sekarang gue belum pernah dapet notifikasi kayak gitu lagi. Aneh ya, gue sampai anjing nih, berarti kotor banget kosan lu di daerahnya, bisa begitu gitu. Dan gue di atas kan sama teman-teman gue, terus gue merhatiin jalanan, merhatiin jalan tol dalam kota, terutama yang ngarah ke Bekasi, ya nggak? Terutama yang ngarah ke Bekasi itu macetnya gila-gilaan, ya kan? Setiap hari kayak gitu, karena emang banyak orang yang kerja di Jakarta terus pulang ke arah ya Bekasi dan ke arah Bekasi dan sekitarnya situlah. Terus gue kayak mikir ya, apa yang lu cari gitu ya. Ini kayaknya agak nyambung dengan obrolan yang minggu lalu ya. Kalau minggu lalu bahas soal mati, wah gila. Kalau ini gue sih lebih ke apa yang kita cari ya dari kerja ini nih, apa yang kita cari dari ke kantor 2 jam sehari, pulang pergi 4 jam sehari, pulang pergi, nyampe rumah udah gak ada waktu buat keluarga, udah capek, pengen tidur aja, besok paginya udah berangkat lagi, weekend jadi gak pengen kemana-mana, pengen di rumah aja. Misalnya yang udah berkeluarga ngajak pergi, gak, capek mau di rumah aja karena udah seharian, udah seminggu full di jalanan gitu. Perjalanan tuh udah gak dihitung pakai jam lagi tapi pakai umur gitu, kayak udah berapa umur lu yang hilang di jalan. Ya apa yang dicari di Jakarta nih? Apa yang dicari? Kalau lebih besarnya ya itu kayak nggak tahu sih ini. Ya bodoh lah, suka-suka gue lah. Kalau mau mirip omongannya mirip sama yang kemarin, apa yang dicari di hidup ini gitu, kayak ya gue tahu lu pengen hidup tidak hanya sekedar hidup kan, kayak kalau cuma hidup kebo di hutan, monyet di hutan juga hidup gitu. Kalau cuma sekedar kerja kebo di sawah juga kerja gitu. Tapi kita kan manusia, kita lebih dari itu gitu. Kita punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh makhluk lain. Kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh kaktus gitu, yang tidak dimiliki oleh pohon toge gitu. Kita punya sesuatu gitu, kita bisa melakukan yang lain, tapi nyatanya susah gitu. Kadang-kadang bukannya orang nggak mau berderma gitu, pengen ngelakuin hal yang dia suka gitu, pengen ngejar passion, kadang pengen tapi nggak bisa. Kalau yang dibutuhin ya bayar tagihan gitu, yang dibutuhin ya makan sehari-hari, yang dibutuhin ya harus kerja pulang pergi 4 jam sehari, jadi nggak bisa ngelakuin hal lain gitu. Akhirnya jadi hidupnya cuma habis untuk dari tagihan ke tagihan lain gitu. Kayak wah, apakah hidup seperti ini yang kita inginkan? Wah gila. Belum lagi ya itu baru dari kebutuhan, belum lagi lifestyle. Sebenarnya hidup ini kan yang bikin susah, yang bikin orang jadi merasa hidup ini susah adalah lifestyle, ya nggak? Gaya hidup lebih jauh daripada kebutuhan hidup gitu. Gaya hidup kayaknya di atas biaya hidup gitu. Kayak lu merasa aduh gaji gue
pas-pasan tiap hari. Ya lu gaya hidup lu gimana sehari-hari? Tiap hari lu beli kopi 25.000, bisa 2 kali sehari, kopi 30.000, belum nongkrong, belum parkir, belum transport, ya habis uangnya lama-lama. Terus lu bingung habisnya kemana gitu. Ya lu gaji misalkan, ya gue sih terserah ya, gue sih tidak mau mengitukan gaya orang. Tapi, nah biasa nih, kalau bukannya gue mau sombong ya, tapi gue punya rumah banyak banget di Beverly Hills Amerika. Bukannya gue mau ngejekin lu ya, tapi muka lu kayak tai gitu. Biasanya sekarang gue kayak gitu kan. Ya gue bukannya mau gimana, gue tuh mengusahakan banget nggak mau nyicil kalau bukan kendaraan atau tempat tinggal gitu ya. Jadi kalau HP, laptop, apa yang lain-lain gadget, kalau bisa jangan nyicil lah gue. Alhamdulillah juga nggak pernah nyicil kalau gadget ya. Kalau makanya gue kayak orang-orang yang mungkin masih, ya itu mungkin masih belum settle secara finansial dan semuanya gitu, tapi misalnya gajinya berapa tapi berani ngambil iPhone X gitu, iPhone XS Max Plus Pro, wow keren, kameranya 2, dan sekarang mungkin udah 11 Pro Max, good, pro, cool, awesome phone, dengan harga 25 juta, dengan gaji mungkin sebenarnya nggak cukup, tapi dicicil mungkin setahun 2 tahun untuk sesuatu yang harganya akan turun di tahun depan gitu. Wah, gue sih nggak kebayang sampai ke situ sih. Kalau gadget gue masih alhamdulillah masih bisa nahan sih, laptop segala macam gue beli yang gue emang butuh dan yang uangnya pas ada gitu. Ya kalau kendaraan atau tempat tinggal kayaknya susah ya bagi orang, nggak semua orang bisa langsung bayar cash itu semua. Cuma ya yang kayak gitu kayak, masa sih emang lu segitu butuhnya? Ya gue yakin nggak butuh sih kalau mau ganti gadget, gue yakin tuh karena kepengenan sih. Cuma apakah segitunya gitu, lu udah sehari-hari lu udah capek kerja, lu sehari-hari udah harus bayar ini itu, lu tambahin lagi dengan tagihan handphone, gadget gitu, kayaknya gimana gitu. Di Jakarta tuh udah hidup abisnya di jalan gitu, tapi orang tuh masih kesini gitu. Emang ya kalau mau diomongin kan kayak emang ini udah salah dari awal gitu. Kayaknya dari awal tuh Indonesia tuh harus Jakarta gitu, terlalu Jakarta sentris, Jawa dan terutama Jakarta sentris gitu semuanya kan, kayak kerjaan, duit, semua ya mau nggak mau jadi orang terpaksa harus ke Jakarta. Walaupun ya dengan itu udah tahu Jakarta macetnya kayak gila-gilaan ya, orang datang mulu nggak pernah dikontrol, terus macetnya gila-gilaan, polusinya sekarang ya itu tahun lalu loh, gue tahun lalu ke kosan temen gue itu udah ada notifikasi itu di HP gue. Sekarang udah berapa bulan terakhir udah emang beneran parah gitu polusi di Jakarta gitu, udah gila banget gitu, orang udah kebanyakan banget. Dan ya oke lah, sekarang LRT udah mau jadi, MRT udah jadi, busway makin banyak, gue juga pernah bahas soal ini, gue juga senang soal ini. Cuma kenapa baru sekarang aja sih gitu, kayak trotoar dibagusin orang suruh jalan. Dari dulu trotoar dibagusin saat udara belum separah ini, orang mau jalan pasti. Sekarang polusi kayak gini lu suruh orang jalan, lu berarti suruh orang mati, gimana sih? Ya orang makin gak mau jalan sih kalau ngelihat udara udah separah ini. Gue mending naik mobil lah, mending apa. Gimana ini coba, gue kadang suka mikir sih, orang Jakarta tuh ya, atau orang Indonesia lah, orang Jakarta deh, orang Jakarta tuh nggak mau jalan karena nggak ada trotoar, atau trotoar dari dulu nggak pernah bagus karena nggak akan ada orang yang jalan juga di situ. Itu ini kayak udah lingkaran setan aja gitu. Orang nggak mau jalan karena Jakarta panas atau karena panas, sama aja ya. Ya itu trotoar tuh dari dulu kan, baru sekarang nih Kemang dibagusin, apa Kasablanka sampai macet-macet gitu dibagusin. Dulu kemana aja waktu mobil masih dikit. Woi, yang megang negara ini, woi. Kemana aja waktu mobilnya masih dikit. Aduh, jelema teh kararasep di pemerintahan, uga rilis sedari dulu sampai sekarang. Mana kemana wae kan ngeliat. Manusia kan gak mungkin makin dikit gitu, kayak kayaknya di tahun-tahun depan nih manusia makin banyak nih. Ya kita lebarkan saja jalanan untuk mobil.
Ya dulu yang dari dulu yang dipikirin tuh banyakin jalan. Dulu tuh gue sering ngayal sih, walaupun sekarang udah kejadian sih, kayak kalau gue lagi di jalan terus ngeliat eh, dulu jalan layang nontol Casablanca, jalan layang nontol Antasari, gue ngeliat ke atas gitu kayak seandainya nih yang di atas ini kereta gitu, bukan jalanan mobil lagi. Sekarang udah kejadian di MRT sih, gue liat, yang di atas nih MRT. Gue ngeliat konstruksi LRT, wah nih yang di atas nih akan jadi kereta nih gitu, akan jadi transportasi umum. Udah mulai sih, cuma kenapa baru sekarang gitu? Dari dulu gue yakin duitnya ada, saya yakin duitnya banyak negara ini. Apalagi dulu waktu masih jadi pengekspor utama minyak gitu di dunia yang produksinya 1 juta lebih barrel sehari. Uang banyak, kamarana eta duit, ya Allah. Baru sekarang ribet, mobil udah keburu penuh mobil, baru mau dibikin trotoar ya iya jadi macet banget. Mobil udah penuh baru dibikin busway, dibikin MRT, iyalah. Jadi nggak ngaruh rasanya, nggak mengurangi macet karena udah keburu banyak mobilnya. Solusi macet dengan menambahi jalan, sama aja kayak orang gendut. Gimana obesitas nih solusinya? Bajunya aja digedein, ukurannya makin gendut digedein lagi bajunya biar cukup. Sama aja, mobil makin banyak, banyakin lagi jalannya, bikin lagi flyover, bikin lagi tol tingkat 2. Ya mobil makin banyak, tidak semakin sedikit. Gue sih tidak munafik ya, gue pengguna mobil juga, gue pengguna kendaraan umum juga, dua-duanya gue pakai lah. Dan gue udah nggak pernah marah lagi kalau macet gitu, karena gue yang nyetir mobil gitu. Tapi kalau jalanan jelek, harusnya bisa lebih bagus lah. Apalagi trotoar percuma bagus, ujung-ujungnya dihancurin buat galian kabel PLN, anjing. Sebel tau, kayak anjing trotoar udah bagus-bagus, aspal udah bagus, apalagi kalau aspal digali lubang galian PLN tuh tiap akhir tahun udah mulai nih ngabisin anggaran biasanya nih. Akhir tahun gali-gali terus nggak pernah gue nemu aspal habis digali rata lagi, nggak pernah gue. Pasti agak naik dikit atau agak turun dikit. Mobil masih mending, rodanya 4 masih agak seimbang. Kalau motor tuh bisa bahaya banget. Kemarin juga ada tuh berita yang di mana tuh ya, ada motor masuk ke lubang konstruksi, anjing kasihan banget. Bisa, gue yakin, cuma nggak mau aja kayaknya. Ada pihak-pihak yang menahan itu terjadi, ada pihak-pihak yang menahan transportasi umum kita nggak bagus dari dulu kayaknya. Gue nggak tahu ya, gue tidak mau ntar menuduh, gue tidak mau, emang gue nggak tahu, gue kan hanya menduga. Kayaknya ada pihak-pihak yang tidak mau transportasi umum di Jakarta dan di Indonesia bagus, terutama di Jakarta lah yang ibu kota gitu. Bisa, gue yakin. Coba lu nyetir di bawah MRT Blok M deh, Blok M yang dari arah ASEAN. Blok M tuh jelek banget trotoar bawahnya, asli. Yang depan Blok M Square tuh MRT bagus, di atas trotoar bawahnya jelek. Kemarin gue juga LRT Kelapa Gading tuh, gue kan jarang-jarang ke daerah Kelapa Gading tuh, gue nyetir di bawahnya. Antara dari stasiun Boulevard Selatan ke utara kalau nggak salah tuh, aspalnya naik turun. Kayak rafting, gue kayak lagi di Sukabumi, ini kurang helm sama pelampung. Bahaya banget, bahaya. Ada yang jalan lubang gede banget tuh di puter balikan di bawah LRT, gue lupa tepatnya di mana. Udah mah gue tahun ini pajaknya lebih bayar 8 juta lagi banyak, dan harus gue nihilkan. Nggak harus sih sebenarnya, bisa kalau gue mau. Jadi karena gue, kalau yang mungkin tidak paham, yang belum paham soal, gue juga nggak terlalu paham sih soal pajak, cuma yang kemarin aja gitu. Karena gue bukan karyawan ya, jadi bayar pajaknya kan gue pekerja lepas hitungannya. Bayarnya jadi kayak ada yang dibayar tuh 50% atau apa gitu. Nah tapi akhirnya pas hitung-hitung gue jadi lebih bayarnya teh banyak, 8 juta lumayan. Kalau gue mah 6 juta apa 8 juta gitu, pokoknya lumayan lah. Kalau gue mau duit itu balik boleh, tapi nanti prosesnya ribet. Diselidikin dulu, diperiksa rumahnya, diperiksa rekeningnya, diperiksa segala macam, diperiksa kayak di audit gitu, baru gue bisa mendapatkan 8 juta yang mana emang uang gue dari awal harus diperiksa dulu. Jadi lebih baik teh
Kalau mau dinihilkan saja, jadi diikhlaskan untuk negara. Oke, saya ikhlas, tapi akan gue bilang tuh sama orang pajak yang waktu itu kan gue dibantuin, alhamdulillah ya, karena gue kan suka tidak mengerti ngisi-ngisi formulirnya. Oke Bu, saya nihilkan aja, tapi biar saya bisa protes kalau ada aspal jelek, gue bilang gitu. Makanya jadi gue semakin marah-marah. Kayaknya seru ya kalau pajak kita atur gitu. Kayak misalnya gue bayar pajak nih, terus gue atur, gue mau pajak gue itu masuk ke pembangunan transportasi umum. Wah, atau gue mau pajak gue masuk ke pendidikan. Enak ya kalau pajak bisa milih gitu masuk ke mana. Jadi jadi kita uangnya tahu gitu kemana dan kita lebih ikhlas bayarnya. Enggak lah, demi negara gue ikhlas kok. Ya itu gitu, udah tahu Jakarta tuh dari dulu pusat orang-orang kesini, kenapa ya udah dibagusinnya tuh jangan cuma mall. Dan kemarin gue ke Kelapa Gading kan, udah sekian lama nggak ke Kelapa Gading, gue baru tahu kalau La Piazza udah tutup. Gila, mall. Dan masih banyak lagi mall yang mau dibangun. Gue dengar yang bekas Taman Ria Senayan tuh mau jadi mall lagi. Luar biasa. Semua menjadi mall. Kenapa ya? Coba sekarang kan Jakarta kan juga udah lumayan banyak ruang terbuka hijau. Di Bandung juga semenjak Kang Emil banyak ruang terbuka hijau. Dan kalau kita lihat ruang terbuka hijau itu ya di Surabaya apalagi Bu Risma tuh kan suka bikin taman banyak banget. Dan kalau kita lihat ruang terbuka hijau itu di weekend, di weekdays, malam-malam di Bandung yang gue perhatiin ya, pasti rame. Banyak orang. Berarti apa? Orang tuh butuh ruang terbuka hijau yang gratis, yang orang bisa kapan aja datang. Butuh kayak gituan sedari dulu, tapi tidak pernah ada. Kalau mau hiburan harus ke mall. Coba kalau orang yang ekonomi bawah minder ke mall. Gue tahu, gue kenal orang-orang pernah gitu bareng sama orang-orang yang ke mall aja tuh nggak berani karena minder gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu. Padahal sebenarnya ke mall juga sebenarnya kalau nggak bawa mobil ya, maksudnya nggak parkir, bisa dibilang gratis kan kalau lu ke dalam cuma muter-muter doang. Tapi ada orang yang minder gitu. Kalau dengan ada ruang terbuka hijau, orang kan seneng gitu, dateng aja gitu, orang semua lapisan datang kok, kenapa gue mesti minder? Gitu men, orang udah kebanyakan banget di Jakarta sih, di Indonesia, dimanapun lah di bumi ini lah. Banyakan banget. Terus kayak gue juga sering lihat gitu kan, ada orang yang ya kayak lu ke McD gitu jam berapapun, ada McD yang 24 jam gitu, ada yang jaga. Lu ke ATM, kadang ATM tuh suka ada satpamnya. Lu ke mana lah gedung kantor tuh ada satpam yang jaga 24 jam. Coba, gue aja kadang-kadang jadi suka mikir, emang kita sebutuh itu ya harus semua tuh 24 jam gitu. Sebutuh itu hingga gara-gara orang-orang kelas menengah ini yang butuh kafe 24 jam, yang butuh McD 24 jam, yang butuh ATM 24 jam, sehingga terpaksa ada manusia lain yang dipekerjakan untuk tidak tidur, untuk menjaga tempat-tempat tersebut agar kita ini makhluk-makhluk kelas menengah ini bisa menggunakan fasilitas 24 jam tersebut. Kadang gue suka pikiran, kita sebutuh itu gak sih gitu? ATM 24 jam sebutuh itu gak sih? Makan McD jam 2 pagi sebutuh itu gak sih? Kesian, mesti ada orang yang harusnya tidur jadi gak tidur gitu. Ya mungkin mereka sekarang masih kerja, masih muda gitu, semangat-semangatnya gitu, shift malam toh siangnya tidur, tapi tidur malam tidak bisa digantikan dengan tidur jam berapa lagi gitu, jam berapapun gak bisa. Tidur malam tuh emang harus tidur malam, gak bisa digantikan setahu gue sih. Gue pernah merasakan gitu, kalau gak tidur siangnya kita tidur tetap nggak bisa terganti gitu. Tetap nggak bisa diganti. Bingung ya. Dan di Jakarta juga kayak kerasa lah kalau jalan agak malam di Bandung ya lumayan lah, di Jogja gitu jalanan sepi, di Malang tenang. Jakarta lu jalan jam berapapun tuh ada aja orang lagi
naik motor bawa barang apa, mobil seliburan jam berapapun gitu, kayak pada kemana sih orang-orang ini gitu, kayak pada mau kemana sih malam-malam gitu, tengah pagi tuh pada mau kemana gitu. Ya gue sih ngomong gini kan tentu untuk mengingatkan diri gue sendiri juga gitu. Cua. Ya biar gue tidak terlalu menghabiskan uang di lifestyle, di sesuatu yang sifatnya apa ya, menurun kali nilainya ya, nggak tahu deh. Kalau dulu gue, sekarang sih gue udah berapa tahun terakhir udah nggak pernah, bukan nggak pernah sih, sudah sangat jarang. Kalau dulu gue bisa sebulan sekali beli mainan pasti. Koleksi mainan gue tuh udah sekarang udah berhenti, maksudnya bukan berhenti, nggak nambah-nambah lagi, udah lama gitu, segini-gini aja. Sepatu dulu gue juga seneng banget beli sepatu, sekarang udah gue tahan. Sekarang gue kalau beli kaos atau beli sepatu pun kalau ada yang masuk, gue sekarang satu masuk harus ada satu yang keluar gitu. Kayak sepatu kalau ada yang gue beli baru berarti harus ada yang gue jual sepatunya atau kasih ke orang. Ada yang jual atau kasih ke orang. Kaos juga gitu gue, baju-baju gue ngeliat baju lemari gue banyak banget baju ya. Badan cuma satu gitu, makanya punya baju banyak bener kita ya manusia. Karena gue pengen gitu ngeliat yang kan, wah yang gaya hidup orang-orang sukses tuh kan bajunya itu aja gitu kan, kayak Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Pengen gue punya baju polos hitam doang gitu, udah biar kalau pergi nggak usah ribet. Cuman kadang masih pengen punya kaos bergambar, masih pengen punya kaos band, masih pengen juga. Jadi kayak gue belum ke situ belum lah, tapi pengen. Kayak gitu sih gue sekarang, kalau kaos ada yang masuk beli baru harus ada yang keluar gitu, gue kasihin orang. Kalau kaos sih kebanyakan gue kasih orang sih, nggak ada yang gue jual lagi. Kalau sepatu kadang ada yang gue jual, uh, biar nggak kepenuhan aja gitu, kayak biar nggak biar nggak karena kalau kebanyakan juga buat apa, nggak akan kepake juga, akhirnya jadi mubazir. Dan Allah tidak menyenangi orang-orang yang mubazir. Wah gila. Itu sih yang paling susah gue tahan adalah makan. Gue kalau makan royal, gue kalau ngeluarin duit buat makan enak gitu, makan enak walaupun agak mahal, royal gue. Dan gue juga kalau makan mahal harus kenyang. Sayang kalau udah makan di tempat mahal terus nggak kenyang gitu, kayak mendingan pesan lagi atau apa, tapi akhirnya jadi mahal. Karena makan buat hidup gitu, jadi kayak gue nggak suka, nggak mikir kalau buat beli makan. Nah itulah, semoga kita terhindar dari orang-orang yang kita benci ya. Kayak gue nggak suka ngeliat orang yang nyicil gadget, semoga nanti gue kedepannya nggak nyicil buat gadget. Emang Jakarta gimana ya, susah sih. Sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda. Ya walaupun ibu kota akan pindah, oke, ibu kota pindah, pusat pemerintahan pindah, PNS-nya pindah, iya. Tapi pusat bisnis pasti akan tetap di sini gitu. Kantor-kantor perwakilan perusahaan-perusahaan besar yang dari luar negeri atau kantor perwakilan startup pasti akan yang besar tetap di Jakarta gitu. Orang tetap nyari duit sini, orang dari daerah manapun merantau ya tetap ke Jakarta tujuannya. Apa-apa Jakarta kalau menurut gue sih gitu sih. Belum kalau benar-benar merata gitu. Makanya gue kalau lihat komik yang bisa hidup, kalau gue karena gue stand up comedian ya, gue ngeliatnya komik yang bisa hidup di kotanya sendiri dan jadi jagoan di kota sendiri, gue seneng banget sih. Ke Jakarta tuh sekali-kali aja gitu kalau ada job, nggak harus menjadi orang Jakarta gitu. Kalau lu bisa bikin perusahaan atau lu bisa bikin sesuatu di kota lu sendiri dan bikin kota lu jadi, bikin banyak lapangan pekerjaan untuk orang-orang di kota lu, atau bahkan bikin kota lu jadi lebih dikenal dengan karya lu, wah lebih keren lagi sih menurut gua. Jadi lu nggak perlu ke Jakarta gitu, nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu ke kota lain, bahkan mungkin terlalu bisa bikin cabang di Jakarta tapi utamanya di kota lu. Anjing tuh bisa, mungkin impian semua orang kali ya, bisa berkarya, bisa bekerja, bisa membuat sesuatu di tanah kelahirannya sendiri gitu, di rumah dia sendiri. Jakarta kepenuhan men. Gue aja enak yang tinggal di sini, tau nggak? Yang udah gue dari lahir loh di sini, sekolah di sini sampai SMA, ya kuliah doang di Bandung, tapi gue semua di sini gitu, ya
Makanya gue ngeliat itu dari jalan tol, dari kosan teman gue ke jalan tol kayak ngapain sih pada ke Jakarta gitu, orang-orang ini rumahnya pada jauh, apa sih yang dicari di Jakarta, ya Allah. Ya itulah. Intinya sekali lagi, seperti yang sering gue ulang-ulang di podcast ini, kalau suka lakuin terus, kalau nggak seneng tinggalin udah. Suka lakuin, nggak seneng tinggalin ya. Kalau lu seneng misalnya rumah lu di Bogor, setiap hari naik kereta kerja di Jakarta, kalau lu seneng ngelakuinnya, udahlah. Gak usah dengerin omongan orang, omongan gua apalagi, siapa gua. Kalau lu merasa, aduh enggak deh, udahlah mendingan udahan lah. Daripada melakukan dengan setengah hati. Tapi kalau setengah hati gaji lu 500 juta sebulan ya lakuin terus sih. Kadang karena kadang uang tuh jadi mengubah keputusan gitu loh. Tapi nggak apa-apa loh kalau hidup lu tujuannya uang atau kerja lu, nggak apa-apa banget. Orang tuh kadang suka harus happy. Nggak, tujuan gue ini passion, tujuan gue ini untuk memajukan negara. Gue kerja di sini. Nggak, gue kerja di sini emang uangnya gede. Ya udahlah, kagak apa-apa bro. Selama lu nggak ngerugiin orang, nggak kriminal gitu loh, atau nggak nyakitin orang lain, udah lakuin aja lah. Seneng bro punya banyak uang tuh. Banyak uang lu jadi bisa berbagi lebih banyak, bisa nraktir temen lebih banyak, bisa beliin temen-temen lu hadiah, bisa beliin keluarga lu hadiah, kan asik ya. Dah baca email lah. Tanya Kak Gilang, Dominic, Gabriela, Maria, Teresia, Heni, Dimurti. Oh ini pernah email juga nih. Apa definisi menurut Kak Gilang sendiri tentang keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama khususnya di Indonesia? Mohon dijawab Kak, terima kasih banyak, God bless you. Hah? Gila nih gue kayak ditanya pertanyaan PPKN kali ya? Apa pertanyaan IPS ini? Apa definisi tentang keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama khususnya di Indonesia? Sebutkan dan jelaskan. Minimal 3 paragraf. Apaan sih maksudnya? Ya gitu aja lah budaya. Intinya kalau ada komunitas muslim bantuin gereja, atau komunitas gereja bantuin umat muslim, atau komunitas gereja jagain orang muslim sholat id, atau komunitas muslim minjemin parkiran buat gereja Natalan, hal-hal yang kayak gitu-gitu masih jadi berita dan masih kita glorifikasikan. Toleransi belum ada sih di Indonesia. Harusnya kayak gitu. Ya kayak gitu menyenangkan, senang gue liatnya, tapi harusnya hal kayak gitu tuh jadi hal yang biasa. Kita lihat sehari-hari, bukan jadi berita lagi gitu. Nggak tahu sih, gitu kali. Syahira Dana, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mbak. Bang, punya nggak novel atau buku yang pernah abang baca dan abang suka? Kalau ada apa? Novel. Gue jarang beli novel sih. Gue dari SMP suka banget Raditya Dika sih. Semua bukunya gue punya, semua buku Radit tuh ada tanda tangannya gue dulu ya, sebelum kenal sama Radit ya. Ada tanda tangannya karena gue selalu pre-order. Yang sebelum-sebelumnya juga. Gue pernah waktu gue kuliah 2007 kan, sekitar 2008 tuh ada Radit ke kampus gue di Bandung, dan gue nggak tahu, jadi gue, dan itu deket fakultas gue, di lapangan sebelah fakultas gue. Ada Raditya Dika. Gue langsung pulang ke kosan deket situ, gue lari, gue ambil semua novel Radit yang gue punya, gue bawa lagi ke kampus buat minta tanda tangan. Jadi itu novel Raditya Dika yang gue suka. Buku yang kayak gue bilang di podcast yang kapan ya, yang pokoknya yang tentang jadi orang kreatif, cara berpikir kreatif, yang gitu-gitu tuh karyanya Mas Wahyu Aditya, terus Yoris, yang gitu-gitu gue lumayan pernah beli sih. Terus kalau novel apa ya yang terakhir yang gue beneran beli novel tuh Sabtu Bersama Bapak, Kedai 1001, itu bukan novel sih. Kedai 1001 Mimpi punyanya Fabio tuh lucu banget. Gitu-gitu sih, buku yang kata orang bagus, kata orang lucu tuh gue beli biasanya. Karena gue jarang banget beli buku sekarang. BTW Bang, makasih gara-gara podcast abang yang iri pada anak-anak, aku jadi termotivasi buat bikin podcast iseng-iseng, buat mengekspresikan diri aja. Bagus. Sekali lagi Bang, terima kasih, semoga sehat selalu.
podcastmu asyik dan bagian favorit aku waktu abang bayar tol dan tiap kali abang ngomong ih mantap. Orang tuh aneh-aneh aja ya. Waktu bayar tol gue udah lama nggak podcast sambil nyetir sih. Tapi kan bayar tol cuma nempelin kartu doang ke pintu tol. Emang serunya apa ya? Terus bilang mantep tuh gimana? Ih mantep. Karena kalau dibilang gini gue nggak sadar gitu. Kayak kalau yang udah nonton Boring Bokir terakhir yang video di Uus, ada yang bilang ngomong anjing dengan nada Bang Gilang gitu. Anjing. Emang gimana gue ngomong anjing nadanya ya? Ih mantap juga. Ih mantep. Tuh kalau lo nulis ih mantep gini terus gue jadi mikir gimana gue ngomong ih mantepnya ya? Emang harus keluar secara natural kali ya. Dwiki Tiano, Bang mau nanya apakah membuka kancing celana setelah makan termasuk biar lega juga? Terima kasih. Apa maksudnya? Iya sih, biar lega. Iya juga sih. Subjeknya anxiety. Jangan bacain alamat emailku ya Bang. Oke. Hai Bang Gilbas, salam kenal ya. Aku Tias. Mau tanya nih biar lega. Pernah nggak Bang ngalamin anxiety atau berteman atau saudara sama orang yang anxiety? Menurut Bang Gilbas gimana ngadepinnya? Kudu gimana gitu in real life soalnya makin kesini makin ganggu. Kira-kira apa pendapat Bang Gilbas buat ngadepin anxiety selain mendekatkan diri ke keluarga dan Tuhan? Gue nggak mengalami anxiety kayaknya ya, dan gue kayaknya nggak punya teman yang mengalami itu, atau mungkin gue nggak tahu kalau ada teman gue yang mengalami itu. Intinya adalah kalau dari yang gue baca, dari yang gue pernah tahu ya, anxiety, mental illness secara keseluruhannya, penyakit mental tuh penyakit beneran ya, penyakit sama kayak penyakit fisik, lu luka, lu sakit jantung, sakit ginjal. Ada juga yang disebut namanya penyakit mental yang nggak kelihatan secara fisik tapi itu ada gitu, dan itu beneran penyakit, bukan karena dia kurang ibadah, bukan karena dia kurang dekat sama keluarga, bukan karena apa, tapi emang penyakit beneran setahu gue ya. Jadi menurut gue yang tidak tahu apa-apa soal anxiety atau mental illness ini adalah mental illness dan anxiety harus diperiksa beneran ke dokter yang mengerti ya, ke dokter yang mengerti. Jangan hanya dari ikut psikologi tes kuis di Facebook ya, jangan psikologi tes kuis di Facebook, lu mengalami anxiety, wow aku anxiety, wow menurut Facebook nih aku anxiety, akan ku sebar ke sosmedku semua di Twitter atau dimanapun, hai aku anxiety nih jadi jangan ganggu aku. Tidak boleh seperti itu ya. Lo harus belajar yang diperiksa yang benar dan diobati yang benar gitu, karena ada obatnya gitu. Tidak melulu semua. Gue bukannya bilang, lagi-lagi gue bukannya mau sombong, gue bukannya mau bilang mendekatkan diri pada Tuhan atau agama tuh tidak membantu. Tentu membantu. Agama tuh kan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, ngobrol sama Tuhan, doa tuh kan bikin diri kita tenang gitu ya, bikin kita tenang, bikin kita jadi lebih bersyukur, lebih tenang. Tapi kalau penyakit beneran gitu, mental illness, itu sesuatu yang bisa harus dikonsultasikan, diobati dengan dokter gitu yang ngerti beneran. Jadi nggak cuma udah lu merasa anxiety-nya nilai sendiri misalkan, terus lu mungkin gue kurang deket sama Tuhan gitu, akhirnya malah salah pengobatannya gitu, atau di treatmentnya salah gitu ya. Jadi tentu mendekatkan pada diri pada Tuhan tentu harus, tapi kalau memang lu merasa anxiety lu beneran gitu, kalau lu udah tahu diri lu anxiety berarti lu pernah meriksa dong, nggak mungkin dari kuis Facebook dong ya, berarti sekalian aja ke dokter periksa dan cara ngobatinnya gimana gitu. Tentu mendekatkan diri pada Tuhan, keluarga dan Tuhan perlu, cuman mengobatin beneran juga perlu gitu sih. Kan nggak mungkin lu luka fisik gitu, kayak tangan lu luka terus lu ngobatinnya dengan mendekatkan diri pada Tuhan, kan nggak juga gitu. Selain doa kan tentu harus berusaha. Thank you Bang Gilbas, sukses terus, God bless you too. By the way, I really love your podcast, terima kasih. Pengen absen di email podcast biar lega. Hai Gilang, sang simple man. Wah emangnya sang simple man, emang gue desa penari KKN. Waktu dengerin podcast kamu episode berpikir kreatif, aku jadi inget waktu taping salah satu episode Suci 2 di Balai Sarbini.
Aku kerja di stasiun TV itu tapi yang di daerah dan hari itu aku diajak untuk lihat produksi Suci 2. Waktu segmen awal aku masih ikutan ketawa-tawa tuh di kursi penonton baris depan. Pas di tengah-tengah aku di master control yang ada di luar. Produser eksekutifnya Mas Tesar. Oh ya Mas Tesar, orang Kompas. Duduk di situ. Aku inget banget kamu lagi stand up tapi aku dan semua kru nggak ada yang berani ketawa. Ya ampun tersiksa banget lang. Sampai otak kram, hidung kembang kempis, pulang-pulang aku jadi sakit kepala. Nggak kerasa itu udah lama banget setelah dengerin podcast kamu. Nggak kerasa itu udah lama banget setelah dengerin podcast kamu, aku jadi pengen nonton kamu stand up secara langsung gitu dan ketawa dengan baik dan benar biar lega. Mungkin suatu hari nanti. Amin. Semoga sehat terus ya Lang. Ya sama-sama terima kasih. BTW Suci 2 tapi itu bukan di Balai Sarbini ya, tapi di Usmar Ismail Hall Kuningan. Balai Sarbini itu Suci berapa ya? Pokoknya bukan di situ. Tapi kalau kamu sebarang Mas Tesar ya, pas gua stand up ya berarti lu nonton gua pas itu. Intan Eka Larasati. Halo Kak Gilbas, gue Intan dari Jakarta, pengen cerita biar lega. Jadi beberapa waktu lalu gue habis ke tempat hits di daerah Jakarta gitu. Niatnya sih pengen nonton live music doang, tapi lama-lama gue mabui. Nah pas mabui itu gue sama-sama teman-teman join ke table sebelah. Terus kata teman-teman gue tuh pelukan sama cowok mulu. Tapi gue setengah sadar sih, soalnya gue di situ udah pusing banget Kak. Ya udah dong gue pelukan sama nih cowok dan si cowok nggak ada penolakan, ya udah gue nikmatin. Ya namanya juga cowok bro. Namanya juga cowok, dipeluk mah kalau ceweknya menurut dia oke ya udah nggak akan ditolak. Kalau ditolak berarti lu nggak oke menurut dia. Nah pas gue balik gue kepikiran nih sama cowok itu dan ternyata doi udah punya pacar dan kita nggak sempet tukeran sosmed. Gue udah telanjur baper dan gue pengen DM tapi takut dia lupa sama gue dan dia juga udah punya cewek. Menurut lu nih sebagai cowok, kalau lu pernah ngelakuin hal gitu, mabui terus pelukan sama cewek, setelahnya bakal keinget terus atau ya udahlah itu kan lagi mabui jadi bodo amat gitu. Semoga dibaca ya emailnya. Terima kasih Kak Gilbas. Kalau menurut gue sebagai cowok ya, kalau gue merasa si cewek ini menarik bagi diri gue, pasti akan gue tanya sosmednya atau besoknya gue DM lagi, gue cari tahu sosmednya segala macem lah. Gitu. Kalau gue sebagai cowok gitu. Tapi kalau lu sebagai cewek, kalau lu merasa suka ya lanjutin. Tapi kalau menurut lu dia punya pacar, ya jangan lakuin lah gitu. Maksudnya jangan diterusin kalau menurut lu dia udah punya pacar dan lu nggak mau ganggu gitu. Ya kan lu nggak mau dong kalau saat lu punya pacar juga terus cowok lu diganggu oleh cewek lain, ya nggak? Ya, what goes around comes around. Jadi jangan melakukan yang lu tidak mau dilakukan oleh orang lain. Ngerti nggak? Ya udah gitu. Kalau cowoknya demen juga nggak ada penolakan pasti nyariin lu kok. Ngomongin mainan handmade, Fatma Madinah. Halo Bang Gilbas, salam kenal. Gue peringkat karya lu sejak 2012 stand up comedy sampai ke podcast. Gue relate banget denger podcast lo yang bahas soal mainan action figure yang ngikutin perkembangan cerita film-filmnya. Jadi gue punya abang, doi punya bikin usaha gitu, barang yang paling laku adalah Iron Man dan segala hal yang berhubungan sama Iron Man. Doi bikin meja-mejaan Jarvis gitu, aduh gue nyebutnya apa, pokoknya attach fotonya ya bang. Oh ada fotonya. Nah pas episode Avenger Endgame langsung turun drastis peminatnya karena Iron Man udah mati. Jadi sempet dah tuh usahanya sepi blast. Tapi sekarang kabarnya abang gue lagi nunggu deal-dealan sama Gundala. Wih gokil, keren abang lu. Doain ya bang. BTW peminat jualan abang gue handmade mayoritas ke luar negeri semua. Dulu abang gue juga punya usaha sepatu handmade khusus skateboarding. Kebetulan doi di Malang, komunitas skate juga banyak di sana. Dan peminatnya dari luar negeri semua. Gue pernah pakai produk doi dan itu kuat banget parah. 10 tahunan ada kali dan itu udah gue pakai buat hiking. Bahkan di tempat yang berlumpur gitu. Pas hiking itu cuaca nggak bersahabat. Nah gue sempat pikir apakah barang-barang handmade ini hanya orang luar negeri yang tertarik atau emang marketingnya aja yang kurang untuk dalam negeri? Menurut Bang Gilbas gimana? Thank you Bang, gue tunggu show-nya di Banjarmasin. Anjing, keren bikinan abang lu. Wow. Wah keren-keren. Jadi dia kayak mejanya Iron Man gitu loh yang transparan-transparan, dia bikin customnya. Ih keren, ini ukuran berapa ya? Oh ukuran 1.12 nih. Kalau menurut gua, nah ini nih yang gue bilang nih, dia bisa usaha di Malang di kotanya sendiri, pasarnya ke luar negeri bahkan, karena semua ada internet, ada jasa pengiriman, semua gampang gitu. Pasarnya ke luar negeri dan tetap bisa hidup kayaknya kan dengan dia pernah jualan sepatu skate, pernah jualan sekarang jualan mainan gitu. Kalau gua mungkin kenapa banyak luar negeri nggak tahu deh, mungkin karena promonya kan kebanyakan di internet gitu ya. Promonya kebanyakan di internet dan mungkin lebih gampang lihat orang luar, nggak juga sih ya. Gue nggak ngerti sih, mungkin kurang di marketing di sini kali. Mungkin ya, karena menurut gue keren sih nih karya abang lo nih.
Kan gue punya YouTube review mainan juga ya, walaupun tidak rutin, walaupun jarang-jarang, tapi gue masih jalan kok itu, walaupun gak rajin gitu. Siapa tahu abang lu, ya walaupun YouTube gue nggak seberapa subscribernya, nggak kayak subscribernya Ria Ricis gitu ya, subscriber gue cuma 35.000, tapi lumayan lah yang nonton ada. Jika lo mau abangmu meminjamkan mainannya, hasil karyanya untuk saya review di YouTube saya, nanti saya balikin lagi. Saya mah nggak minta, saya mah cuma mau bantu promoin. Kirim ke Jakarta, nanti gue review, ntar gue kirim balik lagi ke Malang biar bisa dijual lagi. Atau yang produk contoh aja lah, biar gue bisa review. Ya, siapa tahu ada bantu. Apalagi model sama Gundala, gokil abang lo. Ntar kirim-kirim ke gue lagi ya. Buat gue review. Ntar gue balikin lagi, gue mah nggak minta. Ya. Fatma Madina, terima kasih atas emailnya, keren loh. Ini nih foto-foto mainannya. Kalau bisa dilihat di Instagramnya, House Party Prototype, semua digabung, semua bahasa Inggris. House Party Prototype ya, dilihat tuh hasil handmade abangnya. Keren. Gangan Januar, ikut promo Karya Karsa. Halo Bang Gilang, email kedua, nggak mau nanya apa-apa, cuma mau promoin Gerak Henti di platform Karya Karsa. Karya Karsa itu semacam Patreon kalau di luar negeri. Oh, jadi penikmat karya bisa mendukung kreatornya secara langsung pakai GoPay. Wih, keren juga nih. Untuk teman-teman yang senang dengan stop motion ingin mendukung Gerak Henti, bisa langsung donasi di karyakarsa.com/gerakhenti. Terima kasih. Silakan dicari punyanya Mas Gangan Januar. Aduh, sorry. karyakarsa.com/gerakhenti. Nanti gue lihat Karya Karsa nih isinya apaan aja. Lanjut, Alif Muhammad, good podcast, cuy lah subjeknya. Halo Bang, jujur gue baru dengar podcast Biar Lega yang episode sama Bang Uus dan episode Lika-Liku Transportasi Umum. Just wanna say gue enjoy dengerin podcast lu, dan sekarang gue jadi dengerin podcast Biar Lega yang lain dan totally enjoyed it all. Asik, karena beberapa lo bahas sama dengan yang ada di unek-unek gue. Thanks a lot for good podcast. Terima kasih sudah menonton. Kok menonton dengerin? Tolong jangan sebut email saya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WRWB. Waalaikumsalam WRWB. Selamat sore Bang, gue baru dengar podcast lu Berpikir Kreatif. Gue ada aplikasi yang membuat lu gampang edit video untuk merapihkan beberapa audio. Nih gue kasih link Google Drive gue Bang, dijamin lu gak bakalan pusing lagi untuk masalah audio. Semangat tetap berkarya Bang. Contoh apa sih nih? Nggak tahu lah, ntar gue cek ya email lu, link Google Drive-nya, oke? Terima kasih. Nanti gue cek. Jangan sebut nama Bang. Oke, nggak gue sebut nama lo. Hai Bang Gilbas, gue anak rantau dari Jawa dan sekarang gue kuliah di sekitar Jabodetabek. Gue sebenarnya udah tahu lu dari lama, cuma kayak nggak tertarik aja gitu. Ya nggak apa-apa lah. Tapi sejak ada podcast, gue iseng buat nyari podcast yang lucu-lucu. Punya siapa sih? Soalnya gue suka hal yang lucu-lucu. Tapi nggak nemu yang cocok. Malah nemu podcast lu yang pertama gue denger waktu lu collab sama Uus. Jujur gue langsung sesuka itu sama lu kalau sama Uus sih. Gue udah tahu lama Bang. Sampai gue tahu di YouTube ada video lu sama Uus dari mulai Unpad versus Unpar sampai botak bokir. Justru boring dulu baru Unpar. Gue nonton dari awal Bang, enak aja denger suara lu, asyik. Dan ternyata gue baru sadar lu komika cerdas yang lucu Bang. Gue kira lu menang cerdas doang. Gimana sih maksudnya? Lucu gue mah gak cerdas, lucu banget. Tapi podcast gue kan kagak lucu, kadang-kadang biasa aja. BTW kayaknya yang podcast gue sama Uus tuh yang paling banyak didengerin deh. Sebenarnya gue dari SMP suka nonton stand up, sampai gue pernah live nonton Zawin, Dodit, Abdur sama komik Sucu 4 lain waktu datang ke kota gue. Tapi sekarang gue gak pernah nonton gitu-gitu lagi Bang, padahal gue pengen banget. Sekarang gue cuma nonton di YouTube doang sama dengerin podcast lu dan stand up Indo. Kenapa gak nonton lagi? Nonton dong. Gue cuma mau cerita doang sih. Oh iya, gue suka banget podcast lu yang sama Indra Jegel yang ada di Biar Lega sama di Stand Up Indo. Setiap hari gue denger pas gue mau berangkat kampus. Padahal ya cerita gitu-gitu aja, tapi gue suka aja dengerin lu sama Jegel. Asik gitu ceritanya Bang, sampai tiap hari masih gue dengerin. Nggak mau ngasih tau Jegel lah, nanti dia GR. Tetap berkarya Bang, gue tunggu podcast lu yang asik-asik. Ajak komik-komik lain juga dong di podcast lu. Terima kasih, semoga gue bisa lihat lu stand up Bang. Ya ntar gue ajak lagi deh. Kalau sama komik-komik lain, yang lain sibuk soalnya gue jadi nggak ketemu sama mereka. Atau kadang gue ketemu sama siapa gitu, sama anak-anak, tapi gue nggak bawa ininya buat rekamnya.
Bang, nanya dong bang, Iqbal Maulana. Assalamualaikum Bang Gilang Baskara, mau nanya dong alat apa yang abang pakai buat bikin podcast. Cari sendiri di episode mana tuh, gue pernah ngasih tahu. Nggak ada yang Zoom, gue pakai Zoom H1. Pakai handphone juga bisa kok. Namaku jangan dibaca ya. Oke kalau gitu. Hai Kak Gilang, aku mau nanya nih, kira-kira gimana ya cara membatasi orang yang dari feeling awal kita ketemu tuh udah jelek, perasaan hati tuh udah nolak buat berteman sama dia. Sedangkan kita tuh sekantor sama dia, tiap hari pasti ketemu dan memang orangnya dari hari pertama kerja tuh sok kenal sok deket gitu. Jadinya udah risih, malah tambah risih. By the way, thank you ya Kak udah dibaca emailnya, mudah-mudahan dikasih masukan yang relate. Gue pernah ceritain ya, kamu orang yang bisa lihat aura gitu atau lihat sesuatu. Katanya kan tiap orang tuh ada yang jagain. Tiap orang tuh di belakangnya entah ada naga, entah ada macan, pokoknya ada yang jagain gitu. Kata dia nih ya. Nah, pernah gak lu kalau baru ketemu orang, baru kenal tapi rasanya udah gak enak? Gue bilang, iya pernah. Nah, itu tuh karena saat baru ketemu sama orang itu, dua penjaga kalian tuh saling berantem udah. Padahal lu baru kenal nih sama orang ini. Jadi udah gak enak aja ngeliat dia gitu. Mungkin penjaga lu dan penjaga dia lagi berantem. Ya mungkin. Gitu, cuma kalau setiap hari bertemu di kantor ya mau gimana lagi, jadi lu harus, namanya juga di kantor, yang gue denger dari orang-orang yang pernah kerja kantoran, banyak sekali di hal kantor yang harus lu kompromikan, ya enggak, apalagi misalkan yang kayak gini tuh teman satu tim atau satu divisi yang harus kerja bareng terus, atau misalkan temen atau mungkin atasan yang lebih susah lagi, ya mau gimana kalau emang lu suka kerjaannya ya udah lu. Kan gue nggak tahu ya di sini lu suka nggak sama kerjaan. Kalau lu nggak senang sama kerjaannya juga ya udah pindah aja lah, cari kantor lain. Gampang banget ya ngomongnya. Tapi kalau misalnya lu suka sama kerjaannya, udahlah lu fokus sama kerjaan lu aja lah. Yang hal-hal kayak gitu-gitunya lu telan aja lah. Ya udahlah gitu, lu telan aja nih orang-orang aneh-aneh kayak gitu. NB kali, emang NP ya? Kita pernah ketemu di Belah Duren di Bandung loh Kak, pengen ngajak foto tapi takut ganggu. Ya bener, untung lu gak ngajak, karena pasti gue akan keganggu banget tuh. Tanya Bang Gilbas. Halo Bang Gilbas, aku Novi 24 tahun, mau cerita boleh kan? Ya. Jadi gini, aku kan udah biasa ngapa-ngapain sendiri dari kecil. Jadi kalau lagi menjalin hubungan, dalam kurung pacaran, ya deh. Kadang aku suka nggak mau kalau mau dianterin kemana-mana gitu, soalnya takut ngerepotin. Terus kayak suka males juga kalau sering ketemu gitu. Apalagi ketemu tiap hari. Menurut Bang Gilbas itu salah nggak sih? Kalau menurut gue itu nggak salah asal lu omongin dari awal ke pasangan lo ya. Karena kadang laki-laki ini kita punya ego yang harus dikasih makan gitu. Laki-laki tuh senang merasa berkuasa. Lu kasih merasa berkuasanya aja gitu, kayak dia kalau dia nganterin, dia bayarin kan yang ngerasa gue laki-laki nih gitu. Asal lu bilang dari awal sih kalau lu tuh orangnya suka sendiri, harusnya sih ngerti pasangan lu ya nggak. Jangan tiba-tiba udah pacaran setahun baru lu ngomong nggak, gue pengen pulang sendiri. Lu kenapa selama ini gue antar tidak apa-apa kok? Kenapa kamu gitu? Takutnya cowok lu ngerasa ada yang salah gitu, takutnya lu marah, dikira lu marah. Yang penting adalah communication. Terus katanya kan kalau cewek itu mikirnya lebih pakai hati dan cowok pakai logika. Sedangkan aku kayak lebih mikir pakai logika gitu, sampai aku dibilang sama teman aku yang cowok, kok pemikiran lu kayak cowok sih, lu cewek apa cowok? Menurut Bang Gilbert, cewek mikir pakai logika salah nggak Bang? Ya enggak lah, semua manusia juga mikir harusnya pakai logika sih. Jadi nggak salah kalau menurut gua mah. Siapa tahu dengan itu lu bisa lebih mengerti otak cowok yang penuh egoisme ini. Maaf ya Bang kalau panjang, semoga dibacain. Makasih Bang. Iya sama-sama. Oh iya Bang, aku selalu dengerin podcast Bang Gilbas soalnya seneng aja dengerin pengalaman hidup Bang Gilbas. Siapa tahu ada yang bisa diambil buat pelajaran. Nggak ada kayaknya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya Bang. Amin. Semoga sehat selalu juga ya. Wah panjang bener nih email nih. Dibacain di podcast dong Bang. Kalau bisa bacanya pakai nada ala penyiar ya Bang. Enggak juga nggak apa-apa sih. Voltusia Osel Rama Tameng Chaos. Namanya Tameng Gila, nama lu ada yang lebih susah gak dari nama ini? Tolong dong. Selamat malam Bang Gilbas. Nama saya Voltusia Osel Rama Tameng Chaos. Lu nyuruh gue pakai suara penyiar tapi nama lu susah. Dalam kurung sesuai KTP. Tapi panggil aja Osel. Gila, nama lu luar biasa banget. Artinya apaan? Voltusia Osel Rama Tameng Chaos. Kalau ngisi LJK komputer lama lu. Wait, maaf banget sebelumnya, saya nggak biasa nulis pakai saya. Biasanya pakai gue, maafkan ya. Ya nggak apa-apa. Nebeng curhat dong, waktu kelas 2 SMA gue naksir sama adik kelas. Gue sih manggilnya Rere. Dia murid pindahan, jadi masuknya agak telat gitu. Dari awal dia masuk, gue naksir sama dia. Usut punya usut, dia pernah jadi bintang di beberapa iklan gitu. Oke.
Suatu saat biasalah ciwai, dalam kurung cewek, iya tahu. Cewek angkatan gue suka labrak-labrakan. Nah waktu itu si Rere jadi korban labrak geng ciwai angkatan gue. Sebut aja BSKRTM. Apaan nama geng kayak gitu? Besek kretem. Masalahnya tuh cuma karena rambutnya digerai doang. Rambut digerai nggak diikat ya. Elah rambut sepele banget kan. Ngambil pusing, si Rere langsung lapor ke guru. Saat itu juga Rere kayak ditindas, dibully gitu sama angkatan gue. Dari semua anak-anak di angkatan yang belain Rere cuma gue doang. Woi, pengen kelihatan pahlawan. Jadi mau nggak mau gue ikutan kena damprat ya, terlepas dari suka sama dia karena gue belain karena dia benar gitu aja. Walaupun sayangnya beberapa bulan kemudian dia udah punya pacar, dalam kurung bukan anak sekolahan gue. Pada lain waktu, tepatnya awal 2015, gue dapet tiket konser Katy Perry yang Prismatic World Tour di Ice BSD. Sebenarnya gue dapet 6 atau 8 tiket. Gue coba ajak Rere, bilang kalau gue cuma punya 2. Gue chat sama dia via DM di pet. Ya Allah, di pet. Sebenarnya agak lupa sih isi chat aslinya, tapi kira-kira gini. Re, mau nonton Katy Perry nggak? Lampirin poster. Gue ada tiket nih. Ada berapa tiket emang? Ya cuma 2 sih, mumpung gue lagi baik nih. Lu tuh orang pertama yang gue ajak. Ya gue tahu lu baik Sel, tapi buat cowok gue gimana? ya kan gue adanya 2 tiket. Kalau nggak gini deh Sel, kan lu ada 2 tiket, 1 buat gue kan. Nah tiket lu buat cowok gue aja gimana? Kan lu baik Sel. Kampret gimana menurut lu bang? Akhirnya sih sampai sekarang gue nggak kontekan sama dia lagi. Emang sih dia tuh cakep, tapi ya gitu. Sekian dari saya bang, selamat malam, pagi, siang, sore. Lu udah tahu ceweknya punya pacar. Janganlah, nanti lu punya pacar juga digituin sama orang lain. Tapi kalau lu suka sama sesuatu lu harus kejar sih. Tapi jangan, dia udah punya pacar. Nggak bisa, tapi kalau lu suka buat apa? Wah, kayak ada 2 kepribadian gitu. Bingung gue jawabnya. Kembali lagi ke mantra awal. Kalau suka lanjutin, kalau tidak suka tinggalin. Bang mau cerita biar lega dari Indri Rahmadia. Bukan fans Bang Gilang dari awal-awal di stand up, baru ngikutin pas nonton Boring Bokir dan akhirnya nonton Boring dan mendengarkan podcast Abang. Cuma mau bilang suka sama suara Bang Gilang. Suara gue aja nggak seneng denger suara gue, tau nggak? Gue paling malas nonton diri gue sendiri stand up karena suara gue cempreng. Salam dari warga Cinere. Wih, anak dinasti nih. Sehat terus bang, makin cerdas. Anak Cinere Mall. Rumah sakit di Puri Cinere. Banyak emailnya nih. Terakhir deh ya. Udah berapa lama sih? Udah sejam lebih. Terakhir deh. Ois Nuna. Hai Bang Gilang, aku Oisna. Sampai ketemu di Synchronize Desember nanti. Oh di Depok. Mantap, Sun 7 Depok. Semoga jadi ya, sekian lama gak jadi terus nonton lu. Sebenarnya pengen cerita sesuatu tapi masih bingung mulai dari mana. Buat sekarang cuma mau bilang makasih ya bang udah nemenin gue lagi ngerasa sendiri belakangan ini. Dengerin suara lu aja udah seneng. Berasa ada yang ajak ngobrol tiap pulang ngampus. Sehat terus ya bang. Pas lagi record buat podcast jangan lupa ambil minum dulu ya biar gak seret. Send from my iPhone. Wow, keren sekali email lu dikirim dari iPhone. Pantes email lu terbacanya terasa lebih iOS gitu. Dah, emailnya gue simpen lagi buat minggu depan ya, yang belum dibacain. Minggu depan, gue mau bacain semua kok, tapi minggu depan, oke? Terima kasih banyak sudah yang mendengarkan episode kali ini. Semoga kita menjadi tahu kita kerja nih buat apa di Jakarta ya. Yang di Jakarta atau dimanapun, gue doakan kalian semua bisa mengerjakan yang kalian suka. Dan kalau bisa nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu ke Jakarta. Tapi kalau mau ke Jakarta ya udah sini. Silahkan temui polusi dan macetnya. Udah mau gue upload buat besok. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan. Sampai jumpa di mana ya? Di episode berikutnya ya. Dadah.